Anak-anak, hari ini pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pesawat sederhana. Nah, apa sih pesawat sederhana itu? Nah, pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, pesawat sederhana itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu tuas atau pengungkit. Yang kedua ada bidang miring. Yang ketiga ada katrol. Yang keempat ada roda berporos. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tuas. Nah, pada tuas berlaku persamaan berikut, yaitu gaya kuasa kali lengan kuasa sama dengan gaya beban kali lengan beban, dengan keuntungan mekanisnya yaitu gaya beban per gaya kuasa sama dengan lengan kuasa per lengan beban. Nah, tuas itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu tuas golongan 1, tuas golongan 2, dan tuas golongan 3. Nah, pada tuas golongan 1, itu titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Terus pada golongan 2, titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Yang ketiga, itu titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Nah, ini adalah salah satu contoh tuas golongan 1. Tadi tuas golongan 1 itu tandanya yaitu titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Ini adalah titik tumpunya. Terus ini titik beban. Yang ini titik kuasa. Nah, jadi prinsipnya seperti itu. Cara menggunakannya itu kan nanti ditekan. Nah, berarti yang ditekan ini titik kuasa. Yang ini titik tumpunya. Yang ini titik beban. Nah, yang kedua itu titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Titik bebannya di sini. Titik bebannya di sini. Terus titik tumpunya ini, titik kuasanya ini. Nah, kayak gitu ya. Terus yang ketiga ada titik beban, titik tumpu, dan titik kuasa. Titik tumpu, titik beban, titik kuasa. Nah, seperti itu untuk tuas golongan 3. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Selanjutnya akan Ibu beri waktu sekitar 5-7 menit untuk kalian bisa memahami materi. Kalian bisa juga melihat atau mencari referensi yang lain untuk bisa mengetahui informasi yang lebih rinci mengenai tuas atau pengungkit. Nah, waktu itu dimulai dari sekarang. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Nanti akan Ibu jawab. Gitu.
Nah, kelas ini ada berapa siswa? Ada 32 ya. Nah, kalian bisa membagi kelompok menjadi 6 kelompok, berarti satu kelompoknya berisi 5-6 siswa. Nanti ada 2 kelompok yang beranggotakan 6 siswa. Nah, boleh kalian berhitung dari 1 sampai 6, diulang sampai siswa terakhir, begitu ya. Nah, setelah itu nanti kalian menyebar, yang satu ikut yang satu, 2 ikut 2, 3 dan seterusnya. Begitu nanti akan ada penjelasan setelah itu. Boleh kalian berhitung dulu. Nah, sudah ya, kalian sudah duduk di tempatnya masing-masing. Ibu akan memberikan LKS kepada kelompoknya satu-satu. Nah, di dalam LKS itu sudah tercantum dari tujuan sampai langkah kerja. Boleh ya kalian cermati sendiri-sendiri apa yang harus kalian lakukan dengan LKS tersebut. Dan siapkan juga alat tulisnya. Nah, nanti setelah kerja kelompok ini, kalian akan menunjuk perwakilan kelompok satu orang untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman di depan. Nah, begitu. Nah, setelah kalian melakukan diskusi, kelompok mana yang mau mewakili teman-teman untuk maju ke depan, menjelaskan hasil dari pengamatan atau hasil dari kerja kelompok kalian. Nah, boleh dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, sampai kelompok 6. Kalau siapa yang mau mewakili. Boleh sekali kelompok 1 ya yang mau maju. Boleh. Silahkan buat teman-teman yang lain menyimak ya, menyimak dari hasil yang akan disampaikan kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menyampaikan hasil pengamatan dari kelompok 1. Nah, hasilnya berupa 1. Mencabut paku dengan palu. Itu termasuk pengukit jenis 1. Alasannya karena titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Nah, yang kedua itu memindahkan pasir dengan sekop. Itu termasuk pengungkit jenis 3. Alasannya karena titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Nah, yang ketiga itu melubangi kertas dengan alat, termasuk pengungkit jenis 2, karena titik beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Yang keempat itu
stapler kertas, termasuk pengukit jenis 3, karena titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Nah, sekian presentasi dari perwakilan kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perwakilan kelompok 1 bagus sekali ya. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Nah, di sini ada lembar kerja yang telah kelompok 1 presentasikan tadi di depan ya. Kita bahas bersama-sama. Nah, di sini oh iya Mbak, ini nama anggota sama kelasnya nanti diisi ya, kalian kelupaan ini. Nah, tujuan pengamatannya itu mengetahui perbedaan antara pengukit jenis 1, 2, dan 3 dengan melakukan penyelidikan dibantu berbagai macam sumber. Nah, cara kerjanya yaitu menyelidiki peristiwa yang merupakan pengukit jenis 1, 2, dan 3 melalui berbagai sumber dan referensi. Tuliskan hasil penyelidikan pada tabel yang telah disediakan. Nah, hasil pengamatan dari kelompok 1 itu ini, karena nomor 1 itu adalah contoh, kalian bisa cermati sendiri ya. Nah, nomor 2 itu mereka memberikan peristiwa mencabut paku dengan palu. Nah, mereka bilang kalau palu merupakan pengukit jenis 1. Alasannya karena titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Nah, coba dicermati lagi kelompok yang lain ini benar atau salah. Ya, benar ya. Terus yang nomor 3, memindahkan pasir dengan sekop merupakan pengukit jenis ketiga. Alasannya karena titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Benar atau salah? Dicermati lagi. Nah, benar ya. Terus yang keempat itu melubangi kertas dengan alat. Berarti ini yang dimaksud alat pelubang kertas. Nah, alat pelubang kertas itu merupakan pengukit jenis kedua. Alasannya karena titik beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Benar atau salah? Coba kalian kelompok lain dicermati. Benar atau salah? Benar ya. Terus nomor 5 itu stapler kertas, merupakan pengukit jenis ketiga. Alasannya karena titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Coba kelompok lain, benar atau salah? Benar ya. Itu. Jadi kalian harusnya udah tahu nih perbedaan antara pengukit jenis 1, jenis 2, dan jenis 3. Perbedaannya itu ada di letaknya titik-titik yang ada di tuas. Misalnya letak titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Itu yang bisa membedakan antara tuas jenis 1, tuas jenis 2, dan tuas jenis 3. Nah, selanjutnya nanti akan Ibu sampaikan materi setelah ini.